Bab 16. Rumor. Simpanan Sugar Daddy itu dia, bisik-bisik saat Aruna memasuki gerbang sekolahnya. Tatapan siswa-siswi membuat perasaannya tak tenang. Ih, nggak tahu malu. Jalan sama Sugar Daddy, menjijikkan banget. Pantes orang tuanya mati. Jangan apa? Aruna melototkan matanya, lalu menghampiri siswi yang menghinanya tadi. Belum sempat dia meremas mulut kurang ajar itu, tangannya ditarik Fania dan Salsabila. Udah jangan ladenin, kita ke kelas aja, ajak mereka berdoa. Aruna mengangguk. Ini kenapa sih? Tanyanya bingung. Baik Fania dan Salsabila hanya bungkam. Kejutaan belum berhenti sampai di situ. Saat dia sampai di dalam kelas, papan tulis sudah dicoret-coret. Bacaan Aruna simpanan umum tertulis jelas di depan sana. Fania langsung menghapus tulisan itu. Ini kerjaan siapa? Teriak Aruna tak sabar. Dia sudah menahan sedari tadi. Tapi ini sungguh keterlaluan. Suara tepukan tangan dari balik pintu. Aruna dan kedua sahabatnya menoleh bersama. Hebat, masih berani memunculkan wajahmu. Dasar simpanan umum, hinanya lagi. Mulutmu. Aruna memperdekat jaraknya dengan Devina. Dia hendak meremas mulut lemes wanita itu. Tiba-tiba guru kelas mereka masuk. Ada apa ini ribut? Ribut itu? Tunjuk Devina dengan wajah memelas ke arah gurunya. Aruna kenapa? Setelah ujian kamu dipanggil ke guru BK. Kamu pagi-pagi udah bikin keributan. Lalu menatap seluruh muridnya. Kembali ke meja masing-masing. Aruna kembali ke mejanya dengan lesu. Ujian hari ini terasa berat. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan konsentrasinya. Setelah tadi pagi dia sebal dengan suaminya. Setelah sampai di sekolah rumor tentangnya jauh lebih dari menyebalkan. Bahkan tadi di mading tanpa sengaja dia melihat fotonya dan Neo di Starbucks. Sayangnya wajah Neo tidak terlalu jelas, sedangkan wajahnya begitu jelas. Sialnya jangan-jangan Devina ada di sana waktu itu. Una beranjak dari duduknya lalu mengantarkan lembar jawabannya ke meja gurunya. Saya permisi, ucapnya. Jangan lupa ke ruang BK, pekik gurunya. Aruna mengangguk. Dia berjalan gontai dan berdiri cukup lama di depan pintu ruang BK itu. Tangannya mengepal, ragu mengetuk. Saat pintu itu terbuka dari dalam, Aruna terperanjat. Pak Bram, sapanya tergagap. Pria itu menatapnya datar, lalu membalikkan tubuhnya. Masuk kamu, Aruna mengekor, lalu duduk di kursi di depan meja Bram. Sedangkan Bram kembali ke kursinya. Tangannya dia tautkan lalu menumpu dagunya. Kamu buat keributan lagi. Mau kamu apa? Bukan saya yang mulai, Pak, ucap Aruna jujur. Bram mengeluarkan foto yang dia ambil mading tadi. Lalu ini apa? Kamu jalan dengan siapa? Kamu ke tempat kayak gini dengan lelaki berumur. Itu Mas Neo, jawab Aruna jujur. Mana mungkin dia berbohong. Sama saja dia bunuh diri. Bram menaikkan satu alisnya. Kamu pikir saya percaya? Aruna mengedikkan bahunya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya. Dia menelpon seseorang. Halo, Mas, sapanya saat sambungan itu terhubung. Halo, ada apa? Tanya Neo jutek. Dia sebal setengah mati. Setelah tadi pagi Aruna cuek dengannya. Bahkan tidak mau diantar ke sekolah. Setelah dia menyesal membuat wanitanya tidak tidur hampir semalam suntuk. Lalu tiba-tiba Aruna menelponnya saat dia sedang berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Guruku nggak percaya yang di Starbucks itu kamu. Mas, kamu mau ngomong langsung dengannya.
mereka juga mau konfirmasi apa kamu kakak angkatku. Belum sempat Neo menjawab, Aruna menyerahkan ponsel itu pada Bram. Ini, Pak. Bram mengambilnya. Halo, benar ini dengan Pak Neo? Tanyanya hati-hati. Iya, saya bicara dengan siapa? Seperti biasa Neo akan bicara dengan dingin dan penuh wibawa. Saya Bram, guru BK Aruna. Saya mau konfirmasi Aruna memang adik angkat saya, lalu ada yang salah, dan suka-suka saya dong mau ajak dia kemanapun. Apa ini melanggar peraturan sekolah? Lagian itu masih di jam wajar. Apa ada masalah? Tidak, tapi ada rumor. Rumor? Baiklah. Apa saya perlu ke sekolah buat konfirmasi langsung? Oh ya, Aruna itu adik saya, jadi jangan ada yang mengganggunya. Jika sempat saya mendapat laporan adik saya tidak betah di sana, saya akan hentikan bantuan saya terhadap SMK Tunas Bangsa. Jangan, Pak, saya minta maaf, saya pastikan hal ini tidak akan terulang lagi. Neo langsung memutuskan sambungan. Menyusahkan saja, makinya. Di ruang BK, Bram membalikkan ponsel Aruna. Saya percaya dan saya minta maaf, ucapnya lalu mempersilakan Aruna keluar dari ruangannya. Aruna membuka pintu ruangan BK itu. Betapa terperanjatnya dia saat Fania, Salsabila dan Arga berdiri di depan pintu itu menantinya tak sabar. Aruna sengaja pura-pura memelaskan wajahnya lalu tertawa keras. Fania langsung meletakkan punggung tangannya ke dahi Aruna, memastikan sahabatnya ini masih sehat. Asteris aku masih sehat, tepis Aruna. Kantin, yuk ajaknya. Una, rumormu masih berkembang loh, yakin mau ke kantin? Tanya Arga khawatir. Asteris yakinlah, aku nggak salah. Mas Neo udah konfirmasi langsung kok ke Pak Bram. Emang salah kakak angkat ajak jalan-jalan adik angkatnya, ucapnya dengan keras. Dia sengaja agar siswa-siswi yang ada di sekitarnya dapat mendengar ucapannya. Ketiga sahabatnya langsung mengerti mengapa Aruna berbicara sekeras itu. Una, tapi serius apa yang kamu bilang tadi? Tanya Arga saat mereka tiba di kantin. Lalu itu apa? Tunjuknya pada cincin di jari manis Aruna. Aruna gelabakan, dia lupa melepaskan cincinnya. Ini, dia mengangkat tangan kanannya. Cincin kan ini, mama yang kasih. Emang masalah ya makek di jari manis? Masalah Una, kamu udah kayak istri orang, ketus Vanessa. Aruna terkikik geli, dia memang udah istri orang kok. Aruna melepaskan cincin itu lalu memasangnya di jari manis sebelah kiri. Udah aku pindahin, nanti ada gosip baru lagi. Lalu Aruna ingat dia belum menjawab pertanyaan Arga tadi. Aku serius dengan ucapanku tadi, kalau nggak percaya bisa tanya Pak Bram. Fania melirik menatap Aruna. Una, ketiganya mengangguk percaya. Lalu setelah semester masih mau lanjut kerja, Kak Noven nanyain. Masih kok? Gak, kamu kerja juga kan? Arga mengangguk. Aku harus kerja, aku tulang punggung keluarga saat ini, lirihnya. Aruna merangkul bahu Arga, dia ikut sedih. Semangat, ayo kita cari cuan sama-sama, ajaknya. Arga mengangguk. Emangnya orang tua angkatmu nggak bantu biaya? Una, bantu. Kok, aku tetap mau dapatin uang dari hasil kerjaku sendiri, ucapnya serius. Asteris. Neo tak tenang di ruangannya. Setelah sambungan tadi terputus, dia sudah berusaha untuk fokus dengan pekerjaannya. Namun sia-sia. Neo mengambil ponselnya. Jeb ke ruangan sekarang, perintahnya. Beberapa saat pintu ruangannya diketuk lalu Jepri buru-buru menghampirinya. Ya, Tuan Muda. Jeb kau ke SMK Tunas Bangsa sekarang?
Cari info rumor apa saja yang ada di sana dan pastikan Aruna baik-baik saja, Jepri mengangguk. Apa saya perlu bertemu dengan Nona? Neo menggeleng. Awasi dia saja dan pastikan tidak ada yang menyentuhnya. Untuk beberapa hari ke depan tugasmu awasi saja dia. Jepri mengangguk lalu saat dia ingin keluar dari ruangan bosnya dia mengurungkan lalu membalikkan tubuhnya. Maaf tuan, ada rumor tentang Anda dan Nona Bianca di Faimon, Jakarta. Apa beritanya mau saya bersihkan seperti biasa? Oh Sid, bereskan itu. Lain Neo lain pula Aruna. Salsabila baru menemukan berita hot dari akun gosip yang dia ikuti. Una, lihat ini. Bukannya ini Mas Neomu, ucapnya saat menyodorkan ponselnya. Pantas dia nggak pulang tadi malam, dia di hotel ternyata. Bodoh banget aku nungguin dia sampai pagi. Kok sakit gini sih, batinnya. Aruna mengeluarkan ponselnya lalu memotret layar ponsel Salsabila. Ngapain gitu sih, tinggal aku SS aja udah kelar. Mau aku SS kan? Protes Salsabila. Aruna menggeleng. Lalu beranjak. Aku pulang dulu, ya. Tiba-tiba pusing, dustanya. Una tuh tunggu, kejar Arga. Apa? Gak, aku antar kamu pulang, ya. Aruna mengangguk. Saat satu kakinya berhasil menaiki motor Arga, sebuah tangannya menahan lengannya. Turun, bersambung.